Nah, kalau gitu sekarang kita mau tanya ke salah satu penggugat ya, Mbak Bivitri, silakan. Apa kira-kira gugatan yang akan disampaikan nanti? Ya, jadi terima kasih. Semoga kita nanti bisa melihat betul ya bagaimana keadilan seharusnya dibuka, dipaparkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan keadilan. Nah, saya sendiri nanti menjadi penggugat untuk isu legislasi, dan secara spesifik kenapa isu legislasi itu mesti kita gugat, karena kita bisa melihat dengan jelas bagaimana justru banyak legislasi, undang-undang bentuknya sampai ke bawah, sampai peraturan daerah, peraturan pemerintah, peraturan presiden yang bukannya memberikan hak-hak warga tapi malah mengambil hak-hak itu. Secara substansi begitu, tapi yang lebih parah adalah kita kan sudah sering mendengar ya suatu frasa yang namanya autocratic legalism atau legalisme otokratik, dengan cara pandang bahwa seakan-akan hukum itu yang dimaknai hanya sebagai undang-undang dan peraturan itu selalu benar, maka banyak sekali tindakan-tindakan rezim Jokowi yang sebenarnya salah kemudian dikasih justifikasinya melalui pembuatan undang-undang. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba yang 6 hari selesai, kita bisa tertawakan itu sebenarnya, nggak ada di negara lain yang seperti itu. Kemudian ada Undang-Undang IKN yang juga selesai dalam kurang lebih 30-an hari. Padahal itu memindahkan ibu kota ya, jadi jangan hanya lihat jumlah harinya tapi substansinya. Jangan lupa revisi Undang-Undang KPK, 2 minggu selesai dan itu efektif membunuh KPK. Jadi memang ini isu yang luar biasa penting. Tentu saja 8 isu lainnya juga sangat penting. Jadi memang ini sudah dipilih betul karena kami ingin mengangkat dengan jelas, mengurai semua masalah yang selama ini terjadi, tapi mungkin diberi selubung legalisme itu, diberi selubung bahwa ini sudah sah maka taatlah Anda pada hukum begitu loh. Padahal hukumnya tidak adil. Nah, jadi itu yang jadi poin nanti yang akan kami sampaikan soal dosa di bidang legislasi. Nah, menarik nih. Tadinya mau ke teman mahasiswa tapi udah disenggol soal dosa. Kemarin kita dengar ada 9 dosanya ya. Mungkin bisa dijelasin apaan aja tuh? Ya, ya sebenarnya panitia ataupun kita di tim substansi mencoba kemudian untuk mengclustering terkait dengan pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh rejim hingga saat ini. Nah, kita kemudian mencoba mengumpulkannya dan itu tadi kita dapat sampai kemudian memutuskan kita clustering menjadi 9 dosa itu. Nah, ada beberapa isu kemudian meskipun di dalam satu isu klaster itu banyak kemudian irisan-irisan dan juga banyak kasus di dalamnya. Kayak nomor 1 misalnya terkait dengan perampasan ruang hidup. Nah, ketika berbicara masalah perampasan ruang hidup ini akan banyak sekali kemudian kasus-kasus yang muncul dan juga kemudian terkait dengan regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan yang kemudian memungkinkan dapat dilakukannya penyingkiran ruang hidup rakyat atas nama misalnya proyek strategis nasional dan sebagainya, sehingga ruang hidup rakyat, ruang hidup masyarakat adat itu harus terenggut dan tersingkirkan. Misalnya itu satu. Yang kedua adalah terkait dengan kriminalisasi dan persekusi. Kita melihat misalnya banyak terjadi kriminalisasi terhadap misalnya warga yang kemudian memperjuangkan haknya. Nah, terus juga persekusi yang dilakukan oleh aparat ataupun kelompok lain terkait dengan hak minoritas dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan yang dipersekusi. Terus juga ada terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu dan praktek impunitas, ini juga tidak bisa kita lupakan, itu juga menjadi salah satu klaster sendiri. Ada juga klaster yang tepat tadi disinggung oleh Mbak Bibip terkait dengan legislasi. Terus yang selanjutnya adalah klaster terkait dengan isu korupsi yang dimana kita tahu dimulai awal dengan pelemahan revisi Undang-Undang KPK sehingga kemudian melemahkan penegakan hukum terkait dengan para koruptor dan justru malah memberikan ruang perlindungan kepada koruptor. Ada lagi juga terkait dengan klaster isu ya lingkungan dan sumber daya alam dan juga digabungkan di dalamnya dengan solusi palsu atas pemerintah terkait dengan
penanggulangan terhadap dengan krisis iklim. Terus juga ada yang nggak bisa dilupakan juga adalah terkait dengan pendidikan, terkait dengan hak pendidikan, terus juga penyeragaman pendidikan yang kita tahu yang hingga pendidikan yang kemudian ada saat ini kemudian ya justru tidak memang betul-betul bertujuan untuk mendidik, dan juga terkait dengan kesenjangan akses pendidikan dan sebagainya, dan juga ada terkait dengan isu hak-hak pekerja, di mana memang rakyat, para pekerja yang kemudian dimiskinkan dengan kebijakan-kebijakannya, terus juga pemberian insentif yang sangat besar kepada industri, tetapi kemudian hak-hak pekerjaannya malah dikurangi. Bahkan terakhir juga kemarin ada terkait dengan kebijakan tapera dan sebagainya. Ini juga semua masuk di dalam klaster-klaster isu yang akan disidangkan pada saat hari ini gitu Mbak. Ya, terima kasih Kang